Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Sentimen Tanggapan Pengguna Transportasi Online terhadap Layanan Menggunakan Algoritma C45 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Keisha Rifika Analia, dan teman saya, Sakila Zahwa Hafizah. Pendahuluan, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dan mengubah pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung cepat. Transportasi merupakan suatu sarana yang biasa digunakan dalam mengangkut barang maupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Transportasi sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, baik itu transportasi roda 2 maupun roda 4. Hadirnya transportasi berbasis online juga sudah menjadi hal yang lumrah yang memungkinkan masyarakat dapat berpergian dengan mudahnya kapan saja dan kemana saja. Analisis sentimen adalah analisis peristiwa berdasarkan sikap masyarakat terhadap objek. Biasanya dilakukan untuk mengumpulkan dan menemukan opini publik di postingan blog, Twitter, Facebook, Google Form, dan lain-lain. Algoritma C45 adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk membangun pohon keputusan atau decision tree. C45 sangat populer dalam bidang data mining dan pembelajaran mesin karena kemampuannya untuk menghasilkan pohon keputusan yang dapat digunakan untuk klasifikasi data. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan sentimen tanggapan pengguna transportasi online terhadap layanan yang diberikan. Yang kedua, bagaimana proses penerapan algoritma C45 dalam menganalisis sentimen tanggapan pengguna. Yang ketiga, seberapa akurat algoritma C45 dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap layanan transportasi online. Tujuan penelitian yang pertama, mengklasifikasikan sentimen tanggapan pengguna transportasi online terhadap layanan yang diberikan ke dalam kategori positif, negatif, dan netral berdasarkan analisis data teks. Yang kedua, menerapkan algoritma C45 dalam proses klasifikasi sentimen, mulai dari tahap pre-processing data, pemilihan fitur, hingga pembentukan pohon keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat akurasi algoritma C45 dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap layanan transportasi online dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan event score. Untuk manfaat penelitian ada bagi pengembang atau perusahaan transportasi online yang memberikan informasi yang berguna mengenai persepsi dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang ditawarkan. Yang kedua, bagi peneliti dan akademisi, menambah referensi ilmiah mengenai penerapan algoritma C45 dalam analisis sentimen. Yang ketiga, bagi pengguna atau masyarakat umum, yang memberikan gambaran umum mengenai tanggapan publik terhadap layanan transportasi online yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memilih layanan. Transportasi online telah menjadi bagian integral dari mobilitas masyarakat Indonesia, terutama di kawasan perkotaan. Transportasi online seperti Maxim, Gojek, dan Grab merupakan aplikasi transportasi yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Landasan teori. Data mining. Data mining adalah proses ekstraksi informasi atau pola yang berguna dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Tujuan utama dari data mining adalah menemukan hubungan pola tersembunyi atau tren dalam data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan lebih baik di berbagai bidang. Algoritma C45 adalah sebuah metode pengambilan keputusan berbasis pohon keputusan yang dapat mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data dan merinci faktor-faktor yang paling mempengaruhi kepuasan penumpang. Teknik klasifikasi dapat diterapkan untuk mengkategorikan ulasan pengguna menjadi positif, negatif, atau netral. Salah satu algoritma klasifikasi yang umum digunakan adalah algoritma decision tree seperti C45. Selanjutnya, metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan data mining. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kepuasan pengguna transportasi online berdasarkan data hasil kuesioner menggunakan algoritma C45. Penelitian ini dilaksanakan secara daring atau online dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form
kepada responden di berbagai wilayah Indonesia yang merupakan pengguna layanan transportasi online. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh pengguna transportasi online di Indonesia seperti Gojek, Grab, dan layanan sejenis lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan kriteria responden yang pernah menggunakan layanan transportasi online minimal 2 kali dalam 1 bulan terakhir. Jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 104 orang. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang memengaruhi kepuasan pengguna yang terdiri dari data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya, frekuensi pengguna transportasi online. Yang ketiganya itu jenis layanan yang digunakan seperti motor, mobil, dan makanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penilaian terhadap tarif, kenyamanan, keamanan, kecepatan, dan kemudahan aplikasi. Untuk rangka pekerja penelitian ini adalah yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah, yang kedua mempelajari literatur yang relevan, yang ketiga penyusunan dan penyebaran kuesioner, yang keempat mengumpulkan data kuesioner, yang kelima perbandingan algoritma C45, KNN, dan random forest. Selanjutnya menganalisis data menggunakan algoritma C45. Yang selanjutnya evaluasi dan pengujian, selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk pemrosesan data akan dibacakan oleh Sakila Zahwa. Selanjutnya itu pemrosesan data. Yang pertama, mengimpor library Pandas agar dapat digunakan untuk membaca dan mengolah data. Dan menampilkan seluruh kolom data frame tanpa terpotong. Selanjutnya, membaca file CSV bernama transportasionline.csv dan menyimpannya ke dalam variabel data. Selanjutnya menampilkan 5 baris pertama dari data yang telah dibaca agar dapat dilihat struktur dan isinya. Selanjutnya itu drop data. Drop data berfungsi untuk menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan dan hanya fokus pada kolom tanggapan. Untuk keperluan analisis sentimen dan pengolahan teks lebih lanjut. Dengan menghapus kolom-kolom seperti waktu, nama, alamat, jenis kelamin, dan lainnya, data menjadi lebih ringkas dan relevan sehingga memudahkan proses analisis. Selanjutnya yaitu data cleaning, yaitu membersihkan data teks pada kolom tanggapan dari karakter yang tidak penting seperti mention, hashtag, link, simbol, angka, dan spasi berlebih. Menjadi teks tanggapan lebih bersih, ringkas, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut seperti analisis sentimen. Selanjutnya meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis data teks. Selanjutnya scaffolding. Digunakan untuk mengubah semua huruf dalam teks pada kolom tanggapan menjadi huruf kecil atau lowercase, sehingga membantu menyamakan format penulisan kata dan menghindari perbedaan kata yang disebabkan oleh penggunaan huruf kapital. Proses ini penting dalam analisis teks agar kata seperti bagus yang B-nya besar dan menjadi bagus seluruh katanya hurufnya kecil dianggap sama oleh sistem. Selanjutnya tokenizing digunakan untuk memecah teks dalam kolom tanggapan menjadi daftar kata-kata atau token dengan menggunakan word tokenize dari library NLTK. Seperti lumayan bagus menjadi lumayan bagus. Selanjutnya yaitu stop word removal untuk menghapus kata-kata umum yang kurang bermakna dari teks dalam kolom tanggapan seperti dan, yang, untuk, dan lain-lain. Dengan menggunakan stop word bahasa Indonesia dengan menggunakan library NLTK. Hasil akhirnya adalah teks yang lebih bersih dan fokus pada kata-kata kunci yang bermakna dalam teks analisis sentimen. Selanjutnya, menginstal pustaka sastrawi untuk stemming bahasa Indonesia, memperbaharui pip atau setup tool, menginstal Python, mengimpor
kelas STEM Factory membuat STEM. Selanjutnya membuat objek factory dan menghasilkan objek STEMmer yang akan melakukan stemming. Selanjutnya mendefinisikan fungsi stemming yang mana menerima teks, mengubah setiap kata menjadi bentuk dasar dengan stem atau mengembalikannya. Selanjutnya menyimpan data frame yang sudah diproses ke Excel dengan nama transportasi online underscore dc dot lsx tanpa menyatakan kolom indeks. Selanjutnya mengimpor modul CSV yang digunakan untuk mengimpor, membaca file CSV berisi daftar kata-kata positif dan negatif beserta bobot skornya. Selanjutnya membaca file leksikon positif satu CSV dan leksikon negatif satu CSV, lalu menyimpan ke dalam dua dictionary. Selanjutnya mendefinisikan fungsi sentimen analisis leksikon Indonesia atau teks yang mana input berupa list kata atau hasil pemisahan kalimat ulasan. Fungsinya yaitu menghitung total skor sentimen dan menentukan label sentimen berdasarkan skor, seperti positif jika skor lebih besar dari 0, negatif jika skor kecil dari 0, dan netral jika skor sama dengan 0. Selanjutnya mengembalikan nilai skor dan label sentimen. Selanjutnya melakukan tokenisasi sederhana atau pemecahan teks menjadi kata pada kolom tanggapan dari data frame data menggunakan str.split. Selanjutnya yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata kolom tanggapan pada data frame data dipecah menggunakan str.split. Menerapkan fungsi analisis sentimen. Selanjutnya menyimpan hasil analisis sentimen dari fungsi tersebut berupa tabel atau skor dan sentimen. Kolom skor menyimpan nilai numerik total sentimen, kolom sentimen menyimpan label klasifikasi sentimen seperti positif, negatif, dan netral. Selanjutnya menampilkan ringkasan hasil dengan value counts, yang mana menampilkan 52 ulasan bernilai positif, 43 ulasan negatif, dan 9 ulasan netral. Selanjutnya menampilkan data frame hasil akhir, menampilkan dalam bentuk data dari tabel dari kolom tanggapan, skor, dan sentimen. Selanjutnya menyajikan data sentimen dalam bentuk visual atau grafik. Hasil akhir grafik memperlihatkan jumlah masing-masing kategori sentimen yang memudahkan pembaca untuk memahami distribusinya. Selanjutnya itu menyimpan data ke dalam file CSV dengan nama transportasi online underscore lexicon.csv. Selanjutnya yaitu membaca file CSV berisi tanggapan skor dan label sentimen ke dalam data frame data. Selanjutnya memisahkan kolom X sebagai fitur input atau teks tanggapan dan Y sebagai target output atau label sentimen positif, negatif, dan netral. Selanjutnya menampilkan data frame TF-IDF setiap baris. Selanjutnya mode klasifikasi algoritma C45. Pertama pembentukan data fitur TF-IDF dan selanjutnya pelatihan model decision tree C45 dan terakhir evaluasi akurasi prediksi sentimen secara visual dan numerik. Model klasifikasi C45 menghasilkan akurasi sebesar 0,91 atau setara dengan 91%. Artinya, dari 11 data uji, sebanyak 10 prediksi berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan satu prediksi salah.
Model C45 bekerja dengan sangat baik dan kelas positif dan negatif, namun gagal mengenali kelas netral. Meskipun akurasi total mencapai 91%, performa pada kelas netral perlu ditingkatkan. Selanjutnya, mencari nilai K untuk optimal dalam algoritma KNN menggunakan elbow method. Melatih model KNN dengan K terbaik, yaitu akurasi tertinggi. Selanjutnya, grafik elbow method, yang mana sumbu X menunjukkan jumlah tetangga atau K, dan sumbu Y menunjukkan jumlah nilai error. Titik terendah menunjukkan K terbaik sama dengan 19, di mana error mencapai titik minimum sekitar 0,18. Selanjutnya, algoritma KNN, yang mana menggunakan 10% dari data yang digunakan sebagai data uji dan 90% untuk pelatihan. Model KNN menghasilkan akurasi sebesar 0,818 atau sekitar 82%. Artinya, dari 11 data uji, sekitar 9 data berhasil diklasifikasikan dengan benar dan 2 data salah klasifikasi. Selanjutnya, algoritma random forest. Dengan menggunakan 10% dari data yang digunakan sebagai data uji dan 90% untuk data pelatihan. Model random forest menghasilkan akurasi sebesar 0,7380 atau sekitar 73%. Artinya, model cukup baik dalam mengenali positif dan negatif, performa buruk pada kelas netral. Kembali K. Baiklah, untuk kesimpulan hasil akurasi, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 3 model klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa model C45 memberikan performa terbaik secara keseluruhan. Model C45 berhasil mencapai akurasi tertinggi sebesar 91% dengan precision, recall, dan F1 score sempurna sebesar 1 untuk kelas negatif serta nilai F1 score sebesar 0,93 untuk kelas positif. Model KNN memiliki akurasi sebesar 82%, sedikit lebih rendah dibandingkan C45. Model ini mampu mengenali kelas negatif dan positif dengan baik, tetapi gagal dalam mengklasifikasikan kelas netral. Nilai F1 score untuk kelas positif dan negatif adalah 0,86 yang menunjukkan performa yang cukup stabil. Sementara itu, random forest menunjukkan akurasi paling rendah yaitu 74%. Meskipun memiliki nilai recall yang tinggi untuk kelas positif sebesar 0,95, model ini cenderung kurang presisi dalam mengklasifikasikan kelas negatif dan juga tidak mampu mengenali kelas netral. Secara keseluruhan, model C45 merupakan model yang paling direkomendasikan karena memberikan hasil klasifikasi terbaik untuk 2 kelas utama yaitu negatif dan positif. Meskipun semua model masih memiliki kelemahan dalam mengklasifikasikan data dengan sentimen netral. Kesimpulan terakhir. Nggak bisa lanjut. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.